Hipotesis nenek. Wikipedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Pernahkah Sobat Kike bertanya, mengapa angka harapan hidup rata-rata perempuan lebih tinggi dibanding angka harapan hidup laki-laki? Padahal secara fungsi reproduksi perempuan dibatasi oleh masa menopause. Itu artinya ada masa di mana perempuan sudah tidak bisa bereproduksi lagi, sudah tidak bisa menghasilkan keturunan lagi, tapi dia masih hidup untuk beberapa lama. Bahkan menurut statistik beberapa peneliti, sepertiga dari masa hidup rata-rata seorang perempuan adalah pada masa menopause. Dari situ ada pertanyaan lanjutan. Mengapa secara evolusi timbul mekanisme menopause pada Homo sapiens perempuan, pada manusia perempuan? Seperti kita ketahui, pada banyak makhluk lain, misalnya mamalia dan primata, para betina mereka tidak memiliki sistem menopause. Betina yang sudah tua akan segera mati ketika kekuatan fisik mereka sudah tidak sanggup lagi menahan beban aktivitas reproduksi, seperti mengandung, melahirkan, dan merawat bayi. Sobat Kike, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, beberapa peneliti antropologi dunia kemudian memunculkan sebuah hipotesis yang dinamakan hipotesis nenek. Menurut para ilmuwan itu, justru pranenek lah yang memungkinkan manusia untuk terus mengembangkan peradaban dari generasi ke generasi, hingga peradaban manusia modern seperti sekarang. Para ahli berkeyakinan, tanpa pranenek, manusia tak akan bisa mencapai apa yang sekarang kita semua nikmati. Apa saja peran nenek itu? Mari kita simak bersama Sobat Kike. Dari beberapa penelitian terhadap berbagai kebudayaan, terhadap berbagai suku bangsa, terhadap berbagai masyarakat, besar maupun kecil, para ahli kelas dunia menemukan bahwa nenek berperan dalam satu, transfer pengetahuan lintas generasi, terutama pengetahuan dalam bidang reproduksi, pengasuhan anak, produksi, dan penyediaan makanan sehari-hari, hingga kesehatan. Transfer pengetahuan ini membuat pengetahuan pada manusia terakumulasi dari generasi ke generasi. Yang kedua, pengasuhan anak, atau lebih tepatnya pengasuhan cucu, pasca disapih. Hal ini memungkinkan anak perempuan si nenek yang masih bisa bereproduksi untuk fokus pada kegiatan reproduksi anak selanjutnya, sehingga manusia bisa cepat berkembang biak. Kecepatan berkembang biak pada manusia ini penting loh, karena secara anatomi, manusia perempuan memiliki struktur panggul yang paling beresiko dibanding mamalia lain dalam menghadapi proses kelahiran. Maka akan lebih baik bila wanita yang selamat saat melahirkan anak pertama untuk cepat beranak lagi. Dengan adanya nenek sebagai pengasuh dan tentunya pendidik, maka perkembangan mental dan spiritual generasi selanjutnya akan berlangsung baik. Yang ketiga, penyedia gizi pada balita dan anak pra-remaja. Pada beberapa masyarakat yang diteliti, nenek berperan besar pada penyediaan makanan bagi cucu-cucu mereka, terutama sayuran, umbi-umbian, dan buah-buahan yang didapat dari kebun atau hutan yang tak jauh dari rumah. Para nenek jugalah yang memasak binatang atau ikan hasil buruan para lelaki untuk disajikan kepada anggota keluarga, terutama anak-anak. Karena peran inilah sebagian ahli berkesimpulan bahwa para neneklah yang secara evolusi memungkinkan manusia untuk memiliki kapasitas otak yang besar seperti sekarang. Sobat Kike, tentu tidak semua ahli antropologi, ahli sosiologi, dan ahli psikologi setuju dengan apa yang dikemukakan dalam hipotesis nenek ini. Masih banyak teka-teki yang harus diungkap. Seperti, jika memang menopause pada hipotesis nenek ini berguna bagi evolusi manusia, mengapa wanita menopause menjadi lebih rentan terhadap osteoporosis dan lebih rentan terhadap penyakit jantung pembuluh darah seperti pria gitu. Pada wanita sebelum menopause, angka untuk mendapatkan penyakit jantung pembuluh darah itu lebih rendah dibanding pria. Tapi pada wanita menopause, angka kemungkinan untuk mendapatkan penyakit jantung pembuluh darah itu seperti pada pria. Apapun itu Sobat Kike, mari kita bersama berharap agar para peneliti dari Indonesia bisa bersaing dalam mengungkap rahasia kehidupan. Nah Sobat Kike, sekian, terima kasih, dan hatur thank you.